Putra Capres nomor urut 3 Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyerap aspirasi dari sejumlah anak muda yang hadir di Tabebuya Cafe, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin, 22/1. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan, ekonomi, akses internet hingga optimalisasi pemuda dalam proses pembangunan daerah Kulon Progo. Alam melihat masih banyak masyarakat yang mempertimbangkan keberlanjutan pendidikan karena faktor biaya. Oleh sebab itu, perlunya perhatian dari pemerintah dalam memberikan fasilitas program pendidikan lanjutan secara gratis bagi keluarga tidak mampu. Di Desa Sade NTB. Tahu ada orientasi kepada yang namanya circular economy. Jadi nggak ada waste, nggak ada sampah dari proses ekonomi apapun itu. Kalau misalkan kotoran sapi berarti kan itu peternakan ya. Tapi kita bagi sharing dengan Mas Alam, kalau usia-usia segini sih kayaknya kita dulu juga lagi seneng-seneng. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau beliau sama saya seumuran, kita X generation. project gitu. Oh, ya. Dulu yang ngajarin aku ini harus di sana. Jadi kita saling belajar. Iya, bagaimana baru dengar suaranya segitu, udah pada meleleh? Itu harus set, cepat dan tepat. Ya tadi, terjebak dalam pendapatan kelas menengah. Jadi teman-teman yang memiliki pendapatan kelas menengah itu mentok dan nggak ada kemungkinan untuk bisa naik kelas. Yang paling ampuh yaitu Pancasila. Nah, kalau menurut Mas Alam? Orang yang seharusnya kita dan nilai-nilai yang ya, alhamdulillah berjalan lancar ya. Tadi kita emang pengen diskusi dan dapat banget tadi di saat beberapa tadi ada teman-temannya dan dia mengutarakan kesulitannya sampai dia itu mempertimbangkan untuk masih 50-50 apakah mau kuliah atau langsung kerja, dan itu menjadi salah satu bukti konkret memang ternyata dibutuhkan terkait dalam satu keluarga tidak mampu satu sarjana itu di Kulon Progo ya. Tadi sih ngobrol-ngobrol juga sama dua pembicara lainnya. Itu kalau Kulon Progo itu sebenarnya tinggal butuh beberapa pemantik aja. Dari anak mudanya itu udah ada potensi, tinggal butuh pemantik beberapa fasilitas. Kalau misalkan kita bicara soal kepemudaan, itu biasanya kita bicara dalam lingkup kreativitas. Oleh karena itu perlu ada fasilitas konkret yang terintegrasi menjadi satu, di mana anak muda itu nggak bingung lagi kalau mau berekspresi, berkreasi, dan menambah informasi. Let's say kita namakan itu Creative Hub. Dan di Creative Hub ini nanti teman-teman bisa mendapatkan pendidikan formal kayak semacam classes atau workshop, coaching klinik, atau mereka juga ada inkubasi bisnis, ada tempat studio musik, studio seni untuk berekspresi, dan juga tempat berekreasi mereka kayak semacam olahraga. Nah, kalau misalkan tempat itu ada, saya yakin di seluruh Indonesia anak muda pasti akan terjadi kreativitasnya secara khusus di Kulon Progo. Iya, tadi juga ngobrol sama teman-teman dan bahkan ada yang menulis di situ butuh kuota gratis. Kuota data internet gratis, yang mana mereka itu berarti sebenarnya sudah paham esensi dari internet sebenarnya buat produktivitas untuk mereka penunjang pendidikan sehari-hari maupun sebagai bentuk pembukaan lapangan kerja atau mereka meningkatkan level ekonominya melalui internet itu sendiri. Terus juga akses pendidikan tadi ternyata juga suaranya sama. Kalau di seluruh Indonesia itu memang masih minim kesamarataan level pendidikan. Masih ada beberapa tempat yang sangat berjarak. Oleh karena itu, agar semua masyarakat Indonesia memiliki hak kesetaraan yang sama dan keadilan yang sama, itu perlu ada pemerataan kualitas. Pertama, dari infrastruktur. Kedua, dari kurikulum yang disesuaikan dengan seluruh background masyarakat. Dan yang ketiga, itu soal kualitas pendidikan. Oh ya, kualitas pendidik itu paling utama. Dan juga pemfokusan revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, dan juga penambahan tempat-tempat akademik di daerah 3T. Secara khusus revitalisasinya itu sih. Satu keluarga yang tidak mampu itu diberikan satu akses menuju minimal ada satu keluarga yang sarjana. Jadi pendataan nanti lewat pintu satu data dan mereka nanti akan dikompilkan melalui KTP Sakti juga bagaimana integrasi data itu bisa muncul. Jadi sehingga
data tadi itu menjadi sumber, satu-satunya sumber bagaimana pemerintah itu mendistribusikan bantuan-bantuannya, salah satunya lewat program ini. Dan program ini diharapkan bisa membantu teman-teman yang tadi sudah maju, yang mereka masih kesulitan memutuskan apakah mereka mau kerja atau mereka masih ada keinginan untuk belajar di pendidikan tinggi namun terhambat. Nulisnya jangan naik. Sudah ditulis dan ini akan ditempel di punggung gambarnya. Ya, dan harapannya sangat banyak ini ditempel di punggungnya Pak Ganjar. Oke, ini teman-teman yang di studio sudah selesai menulis dan harapannya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di depan. Iya. Oke.